yaitu satu prosedur yang dimulai dari penghimpunan data, penggarapan data, pengkajian, dan transfer informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan pelayanan kesehatan, serta digunakan untuk keperluan penelitian dan pelatihan. Selanjutnya, bisa tolong di next. Baik, selanjutnya yaitu manfaat implementasi sistem informasi dalam pelayanan keperawatan. Boleh di next. Manfaat penerapan sistem informasi keperawatan di lingkungan rumah sakit salah satunya adalah membantu perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien diberikan oleh perawat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Dengan memanfaatkan sistem ini, perawat itu dapat menghemat waktu untuk melakukan pencatatan dibandingkan dengan dilakukannya pencatatan secara manual. Di samping itu juga data yang tercatat akan lebih terjamin keberadaannya. Resiko data yang dicatat akan hilang sangatlah kecil. Berbeda dengan pencatatan yang berdasarkan paper base, di mana kemungkinan untuk hilangnya data sangat mungkin untuk terjadi. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dalam keperawatan menurut Maliaro dan Ziga tahun 2009. Yang pertama itu lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Yang kedua itu mengurangi penggunaan kertas. Lalu ada dokumentasi keperawatan secara otomatis. Lalu ada standar yang sama dalam perawatan proses keperawatan. Selanjutnya juga mengurangi biaya dan kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Next. Mohon maaf, sini suaranya tidak terdengar. Kayaknya gangguan sinyal deh temenmu. Yang selanjutnya yaitu hambatan implementasi sistem informasi dalam pelayanan keperawatan. Yang pertama yaitu tidak semua perawat mampu mengoperasikan sistem yang ada. Kedua, ketika sistem menemui masalah seperti proses yang lambat sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Tiga, kerahasiaan data pasien yang dirasakan kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Dan perawat terkadang merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis sebab kemampuan menyimpulkan diagnosa dan intervensi dirumuskan langsung oleh sistem yang ada. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dokumentasi keperawatan. Next. Dokumentasi asuhan keperawatan adalah suatu catatan yang membuat seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang disusun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum menurut Zaidin Ali tahun 2009. Next. Dokumen ini juga diartikan sebagai segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai alat bukti bagi yang berwenang. Baik, selanjutnya ada kegunaan dokumentasi keperawatan. Bisa di next.
Dokumentasi keperawatan mempunyai manfaat dan makna penting, bisa lihat dari berbagai aspek. Nurul Salam 2009 antara lain yang pertama itu ada hukum, yaitu semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Lalu yang kedua ada kualitas layanan. Di sini pendokumentasian data klien yang lengkap dan akurat akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu penyelesaian masalah klien. Untuk mengetahui sejauh mana masalah klien dapat teratasi dan seberapa jauh masalah yang dapat diidentifikasi akan dimonitor melalui dokumentasi yang akurat. Nah, karena hal ini itu akan membantu peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Lalu yang ketiga di sini ada komunikasi dokumentasi, yaitu merupakan alat perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Bisa di next. Dan yang keempat di sini ada keuangan dokumentasi yang dapat bernilai ekonomi, yaitu semua asuhan keperawatan yang belum atau sedang dan telah diberikan dan didokumentasikan dengan lengkap dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam perhitungan biaya keperawatan bagi klien. Dan di sini yang kelima ada pendidikan dokumentasi mempunyai nilai pendidikan, karena dokumentasi menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan keperawatan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi peserta didik atau profesi keperawatan. Boleh di next. Lalu selanjutnya yang keenam ada penelitian dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian, yaitu data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi keperawatan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh ada akreditasi melalui dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan akan dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan yaitu mengenai tingkat keberhasilan pemberian asuhan keperawatan yang diberikan untuk pembinaan dan pengembangan tingkat lanjut bermanfaat bagi peningkatan mutu kualitas pelayanan. Bisa untuk individu perawat dalam mencapai tingkat kepangkatan yang lebih tinggi. Bisa di next. Iya, selanjutnya itu ada aplikasi sistem informasi dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Bisa di next. Ya, ya yang pertama itu ada Electronic Health Records. EHR itu merupakan suatu database elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Jadi itu terdiri dari kumpulan data kesehatan dari pengguna layanan kesehatan yang mencakup semua data klien administratif, utama yang relevan dengan orang yang dirawat di suatu pelayanan kesehatan. Itu termasuk demografi, catatan kemajuan, masalah, obat-obatan, tanda-tanda vital, riwayat kesehatan masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan laporan radiologi. Slide next. Ya, jadi itu EHR itu merupakan sistem informasi yang memiliki framework lebih luas dan memenuhi satu set fungsi data kesehatan yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengumpulkan data pada titik pelayanan, mendukung pemberi pelayanan dalam pengambilan keputusan. Slide next. Ya, selanjutnya ini ada manfaat dari EHR. Itu yang pertama itu ada menurut Meredith tahun 2009. Yang pertama itu yang pasti penghematan biaya untuk dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Kedua itu tidak perlu gudang yang besar dalam penyimpanan arsip. Selanjutnya itu ada penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Selanjutnya itu ada EHR dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu ada membantu dalam mencari informasi yang cepat sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang cepat juga. Selanjutnya itu dapat meningkatkan produktivitas bekerja perawat. Dan terakhir itu ada mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Slide next. Ini ada menurut Thomas tahun 2003, yaitu yang pertama
standarisasi pelaporan data klinik yang mudah dan cepat dipahami. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas informasi klinik dan sekaligus meningkatkan waktu perawat berfokus pada pemberian asuhan kepada klien. Selanjutnya itu ada accessibility dan legibility, yaitu mudah dibaca dan mendapat informasi klinik tentang semua pasien. Di next. Ya, selanjutnya ada Sally Armenia A tahun 2012. Menurutnya itu penurunan biaya oleh pasien maupun administrasi rumah sakit karena datanya itu semua tersimpan dalam sistem tanpa sheet atau kertas. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pelaksanaan sistem ini akan membantu mengurangi penderitaan pasien karena kesalahan medis dan ketidakmampuan para analisis untuk menilai suatu kualitas kesehatan. Selanjutnya itu ada mendukung bukti pengobatan. Maksudnya itu pasien dengan leluasa mendapatkan pengetahuan tentang praktik medis yang efektif. Selanjutnya itu ada menjaga catatan dan mobilitas pasien. Jadi itu dengan sistem ini akan mempermudah klien dalam mengakses seluruh kebutuhan, bahkan sampai janji pengobatan dan perawatan serta mengikuti suatu prosedur. Selanjutnya itu sebagai salah satu masukan penting dalam mengukur keberhasilan program kesehatan di instansi pelayanan yang ada. Di next. Ya, selanjutnya ada electronic medical record. Jadi itu EMR itu berisi informasi umum seperti pengobatan dan riwayat medis tentang pasien, seperti yang dikumpulkan oleh praktik medis individu. Jadi next. Sebelumnya, jadi itu kalau menerapkan EMR, data pasien itu dapat dilacak dalam jangka waktu yang lama oleh beberapa penyedia layanan kesehatan, yang mana dapat membantu mengidentifikasi pasien yang harus menjalani pemeriksaan untuk pencegahan dan memantau bagaimana setiap pasien mengukur hingga persyaratan tertentu seperti vaksinasi dan pemeriksaan tekanan darah. EMR juga dirancang untuk membantu Yankes dalam memberikan perawatan yang efisien dan tepat. Tentunya ini untuk manfaatnya itu penurunan pengeluaran secara keseluruhan, terus ada meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan pasien. Selanjutnya ada dapat mengetahui masalah medis setiap pasien. Yang terakhir itu pemesan obat untuk pasien secara online dengan lebih aman. Terus sistem EMR juga dirancang untuk membantu pasien dan keluarga mereka menjadi lebih terlibat dalam proses keperawatan kesehatan karena sistem EMR ini akan menyediakan tautan atau link yang menuju ke artikel, video, dan gambar-gambar yang dapat membantu pasien lebih memahami situasi perawatan kesehatan spesifik. Dengan teknologi ini, pasien juga dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang prosedur medis dan penyesuaian gaya hidup. Di next. Next lagi. Selanjutnya yaitu electronic nursing records. Yang pertama, menurut Urquhart et al. Tahun 2009, bentuk electronic nursing records adalah bentuk digital catatan keperawatan yang berisi semua informasi penting tentang status dan intervensi pasien yang direncanakan dan disediakan oleh perawat terdaftar atau pemberi perawat lainnya, termasuk mahasiswa keperawatan yang di bawah kendali perawat yang kompeten. Next. Di sini ada manfaat dari electronic nursing record. Yang pertama itu menurut Ayatollahi et al. Tahun 2009 dan Bosman tahun 2003. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan proses, yang kedua duplikasi data terhindar, dan yang ketiga peningkatan akses ke catatan pasien. Selanjutnya pekerjaan yang difasilitasi membuat perawat memiliki lebih banyak waktu untuk perawatan pasien. Lalu meningkatkan pengambilan keputusan klinis, dan yang keenam mengurangi kesalahan klinis. Next. Menurut Amerwent tahun 2001 dan Mahler tahun 2007, manfaat dari
ENR ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumentasi dan peningkatan komunikasi antara profesional kesehatan. Next. Electronic Patient Record. Jadi Electronic Patient Records adalah sistem yang digunakan rumah sakit untuk menyimpan hasil laboratorium pasien dan diagnosis sebelumnya. Next. Manfaatnya adalah yang pertama, membuat keputusan yang tepat dalam memberikan perawatan yang lebih berkualitas dan lebih aman. Yang kedua, mempersingkat waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi. Yang ketiga, memiliki banyak waktu untuk pasien dan dapat membuat keputusan lebih cepat tentang perawatan yang tepat. Jadi pasien dapat mengelola jadwal perawatan sendiri dan meninjau hasil tes. EPR ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan dengan pasien untuk berinteraksi lebih efisien dengan menggunakan metode baru untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengomunikasikan informasi medis dari semua jenis termasuk teks, gambar, suara, dan video yang lebih fleksibel daripada sistem berbasis kertas. Next. Sekian pidato dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas kelompok 5 atas pemaparannya. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman RKI yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan mengetik pertanyaannya di kolom chat jika tidak bisa on mic. Untuk teman-teman RKI dipersilakan. Ya baik, untuk Hansa Fitri Mutia dipersilakan. Izin apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar kecil. Ya, baik. Kalau sekarang, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Izin bertanya kepada kelompok. Pada slide 9, poin 3, sistem teknologi ini kan nggak selamanya berjalan lancar. Pasti ada saatnya error, dan kalaupun penanganannya secara manual atau tidak memakai sistem, lalu bagaimana mengatasi pada poin 3 yang menjelaskan bahwa dengan adanya teknologi ini, kadang perawat juga dapat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis karena dalam mendiagnosa atau mengintervensinya itu sendiri sudah terbiasa dikendalikan oleh sistem. Nah, bagaimana cara perawat itu menangani masalah sistem ini dan bagaimana perawat dapat mempertahankan metode berpikir kritisnya walaupun biasanya selalu menggunakan sistem. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kansa atas pertanyaannya. Dilanjutkan untuk Rehana Kaela, dipersilakan. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Rehana Kaela, izin bertanya kepada kelompok yang dimaksud pada slide yang hambatan itu juga sama, tapi di poin yang pertama itu apakah hanya perawat tertentu saja yang dipekerjakan untuk mengoperasikan atau si perawat yang memang tidak mengerti sistemnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Rehana ditampung terlebih dahulu. Dilanjutkan oleh Anissa Amalia. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin masuk. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia. Saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai penjelasan dalam PPT disebutkan sistem EMR dirancang untuk membantu pasien dan keluarga terlibat dalam proses perawatan kesehatan. Nah, apa contoh dari keterlibatan keluarga terhadap proses keperawatan pasien yang dimaksud dalam penjelasan sistem EMR ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Anissa Amalia atas pertanyaannya. Lalu, karena sudah 3 pertanyaan, mungkin untuk
teman-teman dari kelompok 5 bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Untuk teman-teman anggota kelompok 5 dipersilakan untuk menjawab. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Vini. Ya, baik. Izin masuk. Saya, Vini Alvinita, ingin menjawab pertanyaan dari Ayahana Kaila. Ya, tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dari poin 1 di slide hambatan? Itu apakah hanya perawat tertentu saja yang dipekerjakan untuk mengoperasikan atau si perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Apakah benar seperti itu pertanyaannya? Ya, Vini, betul. Ya, baik. Izin menjawab. Jadi, maksud dari di poin 1 di slide hambatan itu adalah perawat yang memang mengerti dari sistem informasi tersebut. Karena jika perawat yang tidak mengerti dari sistem informasi dipekerjakan untuk memberikan pelayanan yang menggunakan sistem informasi, itu akan membuat keterlambatan atau bisa menjadi membuat kesalahan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Nah, mungkin di sini perawat akan diberikan pelatihan ya mengenai bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi yang ada, komputerisasi yang ada di dalam rumah sakit yang memang tempat dia tuh bekerja. Karena dengan seiring perkembangan zaman mau nggak mau, si perawat ini memang perawat-perawat ini harus memang mengerti bagaimana sistem informasi yang ada di setiap perkembangan zamannya. Gitu. Lalu perawat ini harus memperhatikan sistem yang digunakan di dalam rumah sakit, di mana tempat dia bekerja, terus bagaimana dalam penanganan pasiennya dengan menggunakan SIK tersebut. Lalu perawat ini harus memahami dan mengerti mengenai teknologi yang digunakan di dalam rumah sakit tersebut. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Vini. Iya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih, Vini, atas jawabannya. Bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Anissa Amalia dan Kansa Fitri Mutia. Izin masuk, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kansa ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara perawat menangani masalah sistem teknologi yang tidak berjalan lancar dan bagaimana perawat dapat mempertahankan metode berpikir kritis ini walaupun biasanya selalu menggunakan sistem. Jadi di sini tuh saya mengambil contoh kesalahan dalam penulisan dokumentasi, yaitu ada tidak mencatat informasi kesehatan, tidak mencatat tindakan perawatan, lalu ada menulis catatan yang tidak terbaca atau tidak lengkap, lalu ada membuat kurva pada grafik yang salah. Seperti yang kita tahu ya, salah satu pedoman penulisan dokumentasi keperawatan itu koreksi semua kesalahan tepat pada waktunya. Maka kita sebagai perawat apabila menghadapi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, harus sigap memperbaiki kesalahan itu. Untuk mencegah pikiran bahwa perawat dapat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, perlunya kita sebagai perawat belajar lebih dalam mengenai cara penanganan kesalahan sistem. Lalu juga kita dapat menanyakan kepada perawat senior atau staf perawat lainnya yang lebih berpengalaman tentang masalah ini. Dan sangatlah penting untuk melakukan cross-check atau pengecekan kembali dalam penulisan dokumentasi keperawatan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lalu dilanjutkan ke pertanyaan terakhir untuk teman-teman kelompok 5, dipersilakan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia, yaitu tentang contoh keterlibatan keluarga terhadap proses keperawatan pasien yang dimaksud dalam sistem EMR ini adalah contohnya itu keluarga dapat mengetahui proses perawatan pasien dengan jelas dan rinci dan tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga apabila keluarga ingin memesan obat untuk pasien secara online, aktivitas ini akan menjadi lebih aman lagi. Apakah terjawab, Nisam? Izin masuk sudah terjawab, Talita. Terima kasih kelompok. Oke, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih jawabannya atas kelompok. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka untuk sesi tanya-jawab pada presentasi kali ini berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu SK jika ada tambahan atau koreksi dipersilahkan. Untuk Ibu SK dipersilahkan. Oh ya, terima kasih Naswa ya. Baik, sebenarnya ini PPT-nya sudah ada sih sebenarnya di mana di Google Classroom saya ya. Cuma memang penjelasannya yang belum ya. Oke, sebenarnya tadi teman-teman Anda sudah banyak membahas. Kemudian juga kemarin kalau tidak salah waktu Anda dapat kuliah pakar etika, di awal itu Prof itu menjelaskan kendala atau tantangan yang kita hadapi sebagai seorang perawat. Salah satunya adalah memahami sistem informasi keperawatan. Ya, jadi itu tantangan ya, menggunakan sistem informasi perawatan itu tantangan. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, masih banyak nih rumah sakit yang masih menggunakan paper base ya, masih mendokumentasikan proses perawatannya dengan paper base ya. Ini zaman dulu saya waktu di mana masih kuliah dulu praktek di RSCM seperti ini. Yang namanya dokumentasi data semua rekod mengenai pasien itu ada di ruangan tertentu yang coba Anda lihat saja ya, dari segi penyimpanan saja sudah tidak beraturan. Kemudian kalau misalnya pasiennya berobat atau masuk rumah sakit, ini ada petugas khusus yang mengambil dari gudang, bayangkan saja ya. Gimana, belum lagi nanti ketukar atau namanya sama, misalnya CT sedunia ya. Ini bisa saja terjadi ya. Jadi kondisi ini masih ada di Indonesia ya, masih ada rumah sakit yang masih belum menggunakan sistem informasi ya digital ya. Nah, kemarin sebenarnya di kuliah sebelumnya kita sudah tahu posisi dari sistem informasi itu di mana sih, karena kalau di dalam saya jelaskan dulu ada loh di luar negeri S2-nya khusus mengenai nursing informatik ya. Jadi dia yang merancang kemudian membuat ya, jadi IT tetapi dengan dasar keperawatan, sehingga ilmu nursing informatik itu adalah gabungan dari ilmu keperawatannya, gabungan dari ilmu informasi dan ilmu komputer ya. Jadi dia perpaduan dari 3 ilmu ya. Nah, di Indonesia itu kalau tidak salah UI baru mau karena dia butuh profesor dulu satu ya untuk bidang informatik ya, baru dia bisa buka ya S2-nya, magisternya. Oke, next selanjutnya sebenarnya apa sih yang kita omongin sistem informasi, apa sih yang sebenarnya diinformasikan oleh perawat ya? Sebenarnya apa yang dikerjakan perawat sehari-hari? Perawat hari-hari adalah 5 siklus keperawatan ya, dari mulai assessment, diagnostic, planning, implementing, dan evaluation. Sehingga sistem informasi keperawatan harus mendasari dari 5 cycle ini ya. Jadi harus terkandung. Jadi assessment, nanti apa yang didapat data di assessment itu mempengaruhi kita dalam merumuskan menjadi patokan untuk membuat perencanaan, dan perencanaan merupakan paduan bagi kita dalam implementasi ya. Kemudian hasil dari implementasi kita evaluasi yang jadi bisa feedback untuk ke assessment lagi atau melihat kembali
rumusan diagnosa yang sudah kita buat. Jadi sistem informasi harus mengakomodir ini, ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kita masukkan di dalam sistem informasi? Yaitu adalah dokumentasi sebenarnya. Kemarin mungkin kalau masih ingat, Prof menjelaskan bahwa 30% ya efisiensi dari waktu perawat. Jadi bayangkan 30% waktunya bisa dihemat dengan menggunakan sistem informasi. Waktu yang dihemat itu waktu apa? Waktu perawat melakukan pendokumentasian. Itu yang sebenarnya menjadi pokok. Jadi tulis-menulis, catat-mencatat itu tergantikan dengan sistem informasi. Jadi data yang didapatkan diperoleh up to date, dimasukkan segera, sehingga itu mengurangi waktu kerja yang tadinya, aduh ngebaca tulisan dokter aja. Mungkin, gue nggak bisa baca nih perawat A. Pindahin ke perawat B. Perawat B juga bisa, takes time. Ya, hanya untuk membaca misalnya resep dari dokter. Ya, Anda tahu sendiri dokter ya tulisannya. Oke. Dokumentasi keperawatan itu sebenarnya apa? Dokumentasi keperawatan adalah bukti, aktivitas, atau tindakan yang dilakukan oleh perawat ya, yang dapat berupa tulisan atau hasil cetakan. Atau tertulis lah ya, bisa tulis, tertulis. Atau cetakan itu misalnya hasil konsul dengan dokter penyakit dalam, hasil konsultasi dengan ronsen, nah itu semuanya hasil cetakan namanya. Nah, dokumentasi perawatan harus memiliki 3 hal, akurat, komprehensif, dan fleksibel. Akurat dari segi datanya yang diperoleh ya, harus akurat, jadi nggak boleh menggunakan bahasa yang mengandung 2 makna atau menyebabkan bias orang membaca ya. Bisa karena mampu, bisa karena ular misalnya ya, jadi nggak boleh pakai kata-kata yang tadi mengandung multitafsir, jadi harus akurat. Kemudian komprehensif. Komprehensif itu semua yang dilihat, yang diperoleh dari hasil pengkajian dituliskan secara lengkap. Ya, jadi jangan ada yang terlewat. Kemudian fleksibel bisa data dokumentasi tadi berupa tulisan, bisa data tadi dalam bentuk hasil cetakan atau ya hasil penginputan ya, diinput ya datanya. Kemudian kegunaannya apa sih dokumentasi keperawatan? Nah, itu tadi ya. Kegunaannya tadi kita dapat catatan klinis pasien. Kemudian kelanjutan perawatan pasien mudah diketahui oleh, misalkan Anda kalau kerja itu pakai shift ya di rumah sakit. Shift pagi, sore, malam ya. Shift pagi biasanya melanjutkan catatan perawatannya kepada shift sore. Terus shift sore melanjutkan kembali ya, menginformasikan kembali kepada shift malam, sehingga perawatan pasiennya menjadi berkelanjutan. Baik setelah dari rumah sakit ke puskesmas juga itu juga namanya berkelanjutan. Kemudian mudah memantau hasil akhir perawatan klien karena data monitoring terutama TTV itu kita bisa lihat di dalam grafik dokumentasi secara lengkap. Kemudian tentu saja dokumentasi merupakan tolak ukur layanan perawatan ya. Kemudian wadah penting dalam berkomunikasi antar profesi. Karena biasanya dokter juga membaca dari catatan perawat ya. Nah, kemudian bisa menjadi persyaratan legal. Tadi temannya udah ngomongin persyaratan legal dan profesional ya dalam praktik perawatan. Oke, itu kegunaannya. Kemudian tujuan dokumentasi sebagai alat komunikasi, sebagai bentuk perencanaan, sebagai bahan untuk audit ya. Kemudian tujuan dokumentasi juga bisa buat penelitian dan edukasi atau reimbursement tadi temannya bilang yang mendapatkan finansial ya. Sekarang BPJS dibayar berdasarkan catatan perawatan yang dilakukan terhadap pasien ya. Perawat apa melakukan pemasangan infus, nah itu dihargai ya. Jasanya memasang infus. Misal melakukan TTV, nah itu dihargai jasanya ya. Teman saya nggak tahu deh jasanya berapa ya, tapi ada ya. Kayak dokter juga gitu. Dia merumuskan diagnosa mendapat reimburse ya dari asuransi. Kemudian tujuannya adalah dengan data-data dokumentasi kita bisa melakukan analisis pelayanan kesehatan ya. Ini layanannya berkelanjutan apa pasiennya misalnya ada juga misalnya
ada komplain dari pasien, ya itu juga bisa dilihat dari dokumentasi. Nah, informasi apa saja sih yang ada di dalam dokumentasi? Mulai dari biodata pasien, ya, demografis, inform consent, ya, kemudian diagnosa, ya, rencana tindakan, riwayat kesehatan sampai dengan perencanaan pasien pulang. Ya, ini bisa dilihat di Perry and Potter, ya. Kemudian ini 5 karakteristik dokumentasi keperawatan yang berkualitas. Yang pertama faktual. Faktual itu ya up to date, ya, fakta, berdasarkan fakta yang ada, ya. Jadi bukan pemikiran, persepsi, bukan, ya. Jadi faktanya pasien mengalami perdarahan kira-kira 200 nggak boleh. Jadi benar dilihat yang 200 cc itu seperti apa, yang 50 cc itu seperti apa. Jadi harus bisa bandingin, ya. Jadi harus faktual, harus berdasarkan fakta. Kemudian harus lengkap, tadi komprehensif, ya, datanya. Kemudian yang up to date, ya, jadi harus terbarukan, akurat, dan tentu saja terorganisir secara baik, ya, sehingga yang membaca memahami informasi yang diperoleh dari dokumentasi. Kemudian nih kalau dilihat, ya, skema dari electronic patient record yang kemarin kita pelajari, ya, menurut kernel, ya, keperawatan itu merupakan bagian dari software package yang ditambahkan, ya, yang ditambahkan menjadi integrated data yang ada selama ini, ya. Tadinya kan awalnya kernel hanya mengembangkan untuk kebutuhan manajemen, ya, kemudian meluas, ya, sampai dengan pelayanan untuk keperawatan. Coba bayangin nih datanya, ya. Nah, ini yang buat siapa? Orang IT, bukan keperawatan, ya. Kalau ada nursing informatik, dia bekerja di sini, ya, membantu orang IT atau orang komputer, ya, ahli komputer. Ya, kemudian ini juga kalau dilihat dari nursing proses, ya, ini bisa di data-data apa aja yang harus ada di dalam nursing documentation, ya. Ini ada, nanti silahkan dibaca. Kemudian, nah, kalau sekarang tidak seperti tadi pakai kertas, sekarang perawatnya langsung menginput datanya langsung di ruangan, ya. Tadi ada yang nanya, gimana kalau misalnya perawatnya nggak bisa nginput, ya? Ya, di contoh di RSCM itu mereka butuh waktu bertahun-tahun, ya, untuk mengadaptasikan perilaku mencatat dengan menggunakan elektronik. Mereka mengawali dulu dengan satu ruangan dulu, ya, kalau tidak salah. Satu ruangan sebagai percontohan. Kemudian dari hasil satu ruangan jadi percontohan, kan perawat yang melaksanakan di ruangan tersebut akan berbagi pengalaman dengan perawat yang lain. Oh iya, kelebihannya ini segala macam. Ya, karena biasanya orang kalau dalam status quo susah mengadopsi suatu perubahan, ya. Jadi harus perubahannya secara perlahan, dan itu dilaksanakan oleh RCM, ya. Sampai hari ini hampir semua ruangan sudah menggunakan sistem IMR, ya, sudah menggunakan itu. Nah, ini juga bisa diinput, ya. Jadi tergantung dari rumah sakitnya. Bisa yang menginputnya langsung perawat, bisa juga yang menginputnya orang lain, ya, tergantung sistemnya yang dipakai, ya. Tapi kalau yang diinput orang lain ini masih lama ini, ya. Masih sistem informasi yang lama, ya. Tapi kalau yang ini yang sudah diperbarui oleh kernel tadi, ya. Rata-rata yang dipakai adalah kernel, ya. Nah, ini faktanya dari penggunaan tadi sistem informasi, Anda bisa baca nanti. Kemudian, nah ini kelebihan menggunakan sistem informasi. Kemudian, nah ini 10 pedoman dalam menuliskan dokumentasi, ya, keperawatan. Nanti di dokumentasi perawatan juga Anda belajar. Tinggal dibaca saja, ya. Kemudian, nah ini kekurangan penggunaan SIK atau TIK, teknologi informasi keperawatan dalam dokumentasi, ini kekurangannya. Kontribusi perawat kurang terlihat jelas, ya. Perawat hanya kerjanya sebagai penginput dan membaca, ya. Pengguna saja, ya, yang membuat, ya, bukan perawat. Kemudian perubahan etika atau tata cara, ya. Jadi sebelum segala sesuatu dilaksanakan, kita membaca dulu catatan yang ada di dalam sistem informasi mengenai pasiennya.
Kemudian bisa terjadi kelambatan sistem elektronik. Tadi teman Anda, misalnya kalau ada gangguan, jadi memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk misalnya ya adanya virus dari hacker, itu biasanya firewall ya. Firewall dibuatnya sedemikian rupa. Dan akses untuk masuk ke dalam sistem itu terbatas. Terbatas artinya hanya yang menjadi pekerja rumah sakit tersebut saja yang bisa masuk ya. Yang lainnya nggak bisa ya, terkecuali misalnya ada peneliti ingin meneliti, dan itu dia hanya diberikan password atau username untuk jangka waktu tertentu ya, setelahnya nggak bisa. Kemudian kalau terjadi perlambatan karena force major ya, force major itu hal-hal disaster yang tidak diinginkan ya, misalnya mati lampu. Mati lampu lah, di Indonesia masih suka mati lampu ya, hidup mati cepret ya. Nah, ini biasanya harus genset itu harus nyala dalam 2 menit ya. Paling lama 2 menit ya. Kalau di dalam standar-standar internasional ya, penilaian rumah sakit internasional itu di bawah 50 detik harus nyala langsung. Ya. Harus nyala langsung listriknya, ya gensetnya ya. Itu standar ya. Kemudian misalnya terjadi force major lainnya, misalnya ada hacker yang masuk. Nah, ini mereka punya pertahanan firewall-nya tidak hanya satu lapis, tapi biasanya antar tadi informasi yang lain dengan yang lain itu biasanya ada firewall. Kemudian yang sering kali ini karena gaptek ya, kesulitan untuk login ya. Nah, ini perawatnya harus diadaptasikan ya untuk melakukan login, karena ngetik aja huruf besar huruf kecil saja nggak bisa masuk kalau salah ya. Kemudian rendahnya ketahanan baterai tadi ya, bisa jadi karena mati lampu. Kemudian kesalahan teknis komputer ya, misalnya komputer habis di servis ya, keyboardnya tulisannya salah naruh ya, bisa juga ya. Kemudian permasalahan lokasi dan jumlah komputer di rumah sakit ya. Makanya biasanya sistem ini biasanya bertahap dilakukannya. Apa dulu? Manajerial dulu dan finansial, kemudian layanan umum, kemudian baru masuk medis ya. Nah, ini computer patient record ya, kemarin sudah ya, kalau nggak salah ya. Oke, kemudian penerapan sistem informasi keperawatan yang terkomputerisasi. Jadi kan untuk rumusan diagnosa kita menggunakan NIC/NOC. NOC itu nursing outcome dan NIC itu nursing intervention ya. Jadi kita pakai klasifikasi NIC/NOC ya. Jadi udah harus ya, lumrah ya di rumah sakit di Indonesia. Kemudian perawat biasa memilih label NIC yang berkaitan dengan masing-masing diagnosa pasien ini dalam pelaksanaannya ya. Kemudian sistem informasi keperawatan juga ada promosi dan teknologi informasi ya. Jadi teknologi informasi yang digunakan dalam promosi kesehatan ya. Nah, biasanya media-media promosi di rumah sakit kan sudah computerized sekarang ya. Tidak lagi menggunakan booklet, leaflet ya. Sudah tidak ya, lebih banyaknya ke TV ya, berjalan ya, pesan berjalan ya, radio ya. Sekarang udah lebih canggih ya. Bahkan sekarang pakai YouTube ya. Oke, kemudian ini media promosi kesehatan ya, bisa melalui ponsel, SMS, WhatsApp ya, yang terkoneksi kepada pasien-pasien ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan implementasinya dari sistem informasi keperawatan. Jadi sistem informasi keperawatan bisa dilakukan untuk tadi proses perawatan ya, bisa juga digunakan untuk promosi kesehatan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya ngebut ya jelasinnya. Ya, tadi ada beberapa bagian yang saya skip ya. Sebenarnya ini sudah ada di mana waktu kita jelasin mengenai komputer pasien record yang kemarin ya. Di ya EMR ya, EHR ya, kemarin ini ya, sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya ngebut ya, takut nabrak ke maghrib.
Oke, nanti kalau Anda sudah masuk ke dalam ruangan, ya, terus kayaknya anak nurse masuk ke ruangan RSCM, ya, Anda akan lihat di sana, ya, mereka menggunakan SIK-nya seperti apa, ya, kemudian bagaimana kewenangan dari pengguna sampai sebatas mana, apakah hanya input dan membaca informasi atau juga bisa memperbaiki sistem kalau terjadi kendala, ya. Kan tadi temannya juga ada yang nanya tuh. Ini perawat itu perannya apa, gitu kan? Oh, hanya sebagai pengguna saja yang memasukkan input data dan membaca instruksi, atau ada peran lainnya, misalnya memperbaiki sistem kalau terjadi gangguan. Ya biasanya sih tidak ya, tapi biasanya ya, tapi nggak tahu juga ya kalau di RSCM ya. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, kayaknya sudah maghrib. Saya tutup saja pertemuan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan untuk ambil SS.